Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa hadana ila siratil mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah inni usikum wa bi nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, saudara-saudara kita pada saat ini sedang berangkat ke tanah suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menjalankan ibadah haji ke Baitullah Makkahal Mukarramah. Kita yang belum berkesempatan menunaikan ibadah tersebut, tentu kita mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita dimudahkan segala proses perjalanan ibadah haji dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita pun tidak henti-hentinya bermunajat, kelak juga kita suatu saat mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Makkahal Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Kalau dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Ummul Kitab, maka sebenarnya dalam hadis pun ada yang disebut dengan Ummul Hadis. Tetapi tidak populer istilah Ummul Hadis. Yang populer itu adalah Ummul Kitab. Dari sekian banyak hadis tertuju kepada satu hadis yang matannya panjang, berbicara bagaimana dialog Rasulullah SAW bersama Jibril alaihi salam. Zata yaumin iz tala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyab. Kata Sayyidina Umar, an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab, zata yaumin, pada suatu hari, iz tala'a alaina, tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seseorang, syadidun bayadis siyab, menggunakan pakaian berwarna putih, wasawadi sya'ri, berambut hitam kelam, la yura alaihi atharus safari,
tidak nampak pada dirinya bahwa dia itu orang yang jauh, orang musafir. Sebab beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Dari Jakarta ke Lampung perjalanan jauh, tapi kalau sampai di rumah sakit umum Abdul Muluk orang nggak tahu kalau dia dari Jakarta. Kenapa? Naik pesawat, nggak kelihat tanda-tanda bahwa orang itu perjalanan jauh. Tapi kalau zaman dulu terlihat. Bayangkan perjalanan jauh, jalan kaki naik onta, baju berkeringat, badan sedap. Jadi perjalanan jauh dulu dengan sekarang, reaksi tubuh berbeda. Lalu kata sahabat, la yura alaihi atharus safari. Orang ini enggak nampak dari perjalanan jauh, berarti orang ini orang dekat. Kalau orang ini orang dekat, wala ya'rifu minna ahadun. Tapi kenapa di antara kami tidak ada yang tahu? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian menghimpitkan lututnya ke lutut Rasulullah, wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Meletakkan telapak tangannya di punggung kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, coba ceritakan kepadaku apa yang disebut dengan Islam. Dijawab oleh Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhijjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Maka kita kenal yang disebut dengan rukun Islam yang 5. Syahadatain, menegakkan salat, zakat, saum dan naik haji. Shadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Fa'ajibna lahu. Kata para sahabat, kami terheran-heran saat itu. Kenapa? Huwa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Wa akhbirni anil iman. Coba ceritakan kepadaku ya Rasulullah apa itu iman. Dijawab oleh Rasulullah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa qadrihi khairihi wa syarrihi fa minallah. Maka kita tahu yang disebut dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, iman kepada hari akhir, takdir Allah. Wa akhbirni anil ihsan. Ini yang jarang disampaikan. Kita tahunya hanya Islam iman saja. Padahal ada yang ketiga. Wa akhbirni anil ihsan. Coba ceritakan kepadaku ya Rasulullah apa itu ihsan. Lalu dijawab oleh Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah melihat Allah. Ini kelasnya arif billah. Fa in lam takun tarahu, kalau belum mampu ibadah model seperti itu, fa innahu yaraka, yakinilah kalau engkau selalu dilihat Allah. Jadi ada ibadah arif billah, kenal Allah. Ada ibadah abidillah, gemar ibadah. Kenal Allah itu setidaknya 4. Kenal asma'nya, kenal sifatnya, kenal af'alnya, dan kenal zatnya. Nah ini disebut dengan ummul hadis, meskipun tidak populer. Dari sekian banyak hadis yang bicara masalah Islam, iman, ihsan, hadis ini salah satunya. Lalu apa yang disebut dengan hadis? Sepakat ulama muhadditsin memahami hadis itu adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah qaulan wa fi'lan, baik itu perkataan, perbuatan, atau takriran atau tingkah laku, atau sifatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis, perkataan, perbuatan dan tingkah laku Rasul. Saya ingin menyampaikan sedikit hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau itu definisi hadis, andaikan Rasulullah berada di kamar mandi, maaf, sahabat siapa yang dekat dengan Rasulullah? Tapi maaf, sedekat-dekatnya sahabat kepada Rasulullah, kan enggak setiap Rasulullah berada di satu ruangan itu sahabat ikut. Andaikan Rasulullah itu berada di dalam kamar mandi, lalu tidak ada yang bersama dengan Rasulullah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah di kamar mandi itu hadis. 2 menit Rasulullah berada di dalam kamar mandi, mulai dari cara duduknya, apa dulu yang diambil, kaki mana dulu yang dilangkah, ngapain di dalam kamar mandi. Selama 2 menit Rasulullah berada di dalam kamar mandi, lalu tidak ada sahabat yang ikut masuk ke kamar mandi, lalu umpama Rasulullah pun tidak menyampaikan apa yang dilakukan di dalam kamar mandi, maka selama 2 menit itu pula lah hadis hilang dari peredaran dunia ini. Jadi kalau mau fair-fairan, sebetulnya lebih banyak hadis yang tidak tertulis ketimbang hadis yang tertulis. Jadi supaya bijak ilmuwan Indonesia ini jangan sedikit-dikit mengatakan tidak ada hadisnya. Sebab ketika Anda sudah mengatakan tidak ada hadisnya, berarti Anda sudah mengklaim ahli hadis. Supaya bijak, katakanlah mohon maaf, saya belum menemukan hadisnya. Jadi ada dalam satu kitab, tapi tidak ada dalam kitab yang lain. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit ini memberikan pencerahan sedikit. Karena ulama itu seperti dokter. Dokter itu ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ulama juga begitu, tapi enggak enak aja nyebutnya. Ada kiai umum, ada kiai spesialis. Yang ahli THT belum tentu ahli kandungan. Ulama juga begitu. Ada ulama ahli fikih, tapi belum tentu dia ahli tauhid. Ada ulama ahli tauhid, tapi belum tentu dia ahli hadis. Maka kita belajar kepada ulama di bidangnya masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana zulman kabiran katsira wa la yaghfiru dzunubana illa anta faghfir lana ya Allah ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma sallimna ya Allah
وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا فاقتنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله